Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime mengenai mahasiswa pengendali boneka yang super jenius yang bernama Akabane Raishin. Dia pergi ke Akademi Walpurgis Machine Art di Inggris untuk mempelajari bidang kemunculan mesin art, yaitu kombinasi antara sihir dan teknologi. Di akademi barunya nanti, Raishin harus ikut sebuah turnamen pertempuran eksklusif untuk memperebutkan gelar Wise Man alias pengendali boneka yang paling hebat. Udah penasaran kan sama alur ceritanya? Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan jajanan dan gorengan, cuekin chattingan mantan, fokuskan mata dan telinga kalian. Mari kita rebahan sambil nonton dengan nyaman. Cek. Adegan dibuka oleh Raishin dan Yaya yang berpergian menggunakan kereta api. Raishin ga Yaya no koto o suki ni naru you ni omajinai o shite imashita. Yaya aishiteru. Yaya miryokuteki. Yaya wa ore no yume. Tetapi di perjalanan tiba-tiba kereta itu tidak berfungsi dan gagal berhenti di stasiun. Menyadari situasi berbahaya yang dialami penumpang, Raishin dan Yaya mengambil tindakan untuk menyelamatkan semua orang. Raishin melompat ke gerbong depan, sementara Yaya menahan kereta dengan kekuatannya. Keduanya bekerja sama dan berhasil menghentikan kereta tersebut. Di stasiun, Raishin memastikan Yaya tidak terluka. Saat itu seorang anak bertanya, apakah Raishin seorang penyihir? Raishin menjawab, dirinya adalah seorang pengguna boneka. Seorang gadis yang berdiri di sebelah mereka kemudian mengetahui Yaya adalah seorang automaton. Rupanya tujuan keduanya adalah Akademi Kerajaan Ilmu Mekanis Walpurgi. Tempat itu merupakan institusi terbaik dalam mempelajari ilmu sihir. Yaya bertanya, jadi di tempat itulah pagelaran Wise Man diadakan. Raishin mengiyakan dan berkata, jika seseorang masuk ke dalam gerbang tersebut, maka orang itu tidak akan keluar untuk waktu yang lama. Yaya kemudian berkata, di mana Raishin berada? Disitulah tempat Yaya. Raishin memperingatkan boneka tersebut dan berkata, agar tidak terlalu dekat, Raishin hanya akan menggunakan Yaya untuk membalas dendam. Sepertinya boneka tersebut telah diprogram untuk merespon kata-kata Raishin dengan manis. Boneka itu tersenyum dan berkata, dirinya adalah boneka mekanis yang diciptakan Shouko. Ia kemudian merangkul lengan Raishin dengan penuh cinta. Beberapa hari kemudian, rupanya Raishin memperoleh nilai yang tidak bagus dalam ujiannya. Yaya menghibur laki-laki itu dan berkata, meski mendapatkan nilai jelek dalam pelajaran, jika di pertempuran Raishin pasti akan menang. Seorang wanita bernama Profesor Kimberly muncul. Rupanya wanita itu yang akan menjadi pembimbing Raishin. Wanita itu mengatakan Raishin harus belajar lebih keras. Raishin bertanya bagaimana cara memasuki pagelaran. Profesor Kimberly menerangkan, untuk pergi ke pagelaran seseorang harus berada di peringkat 100 besar. Pagelaran malam adalah pertarungan berdarah di mana para penyihir bersaing untuk mendapatkan penghargaan sebagai petarung automaton. Pertarungan terus berlanjut sampai menyisakan satu pemenang. Jika Raishin pergi ke sana, ia hanya akan meregang nyawa. Profesor Kimberly kembali bertanya, mengapa Raishin ingin pergi ke pagelaran tersebut? Raishin menjawab, menjadi seorang Wise Man adalah tujuannya. Wanita itu menduga bukan gelar atau status yang membuat Raishin ingin menjadi seorang Wise Man. Profesor Kimberly menceritakan, pagelaran diadakan dengan tujuan mencari pengguna boneka terbaik. Di saat pengguna sihir dalam militer telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah pergi meninggalkan ruangan Profesor Kimberly, mereka perlu menemukan kamar di akademi tersebut. Yaya menggoda Raishin dan mengatakan, ternyata selera Raishin adalah seorang wanita tua. Yaya memukul Raishin dan bertingkah seperti gadis yang sedang cemburu. Saat itu seorang gadis yang datang dari arah belakang menyuruh mereka menyingkir karena menghalangi jalan. Raishin dan Yaya kemudian memberikan gadis itu jalan. Mereka melihat automon gadis itu adalah seekor naga. Raishin dan Yaya telah menemukan kamar mereka di akademi itu. Yaya bertanya apa yang sedang dipikirkan Raishin. Laki-laki itu menjawab, ia sedang memikirkan cara tercepat masuk ke pagelaran dan cara tercepat untuk membunuhnya. Raishin menjelaskan, jika ia ingin terdaftar maka ia harus mengikuti arahan Profesor Kimberly dan menjadi Momotaro. Saat itulah Yaya melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas tubuh Raishin.
Keesokan paginya, di halaman asrama, seorang murid bernama Charlotte Bellew sepertinya ditakuti murid-murid lain. Rupanya ia melakukan beberapa kenakalan yang membuat anak-anak di sekitarnya tidak ingin berteman dengannya. Charlotte mengatakan kepada automonnya yang bernama Sigmund, semua murid di akademi tersebut adalah musuhnya yang akan dia lawan di pagelaran. Pada saat itu, sebuah suara menyapanya. Raisin berdiri di sana bersama Yaya. Ia mengetahui Charlotte adalah salah satu murid peringkat atas. Dia akan merebut peringkat gadis itu dengan melawannya. Kabar tentang Raisin yang menantang Charlotte pun telah menyebar ke seantero akademi. Murid-murid mengatakan itu adalah pertarungan yang bodoh. Raisin dan Charlotte telah berdiri di tengah arena. Para murid berkumpul di pinggir menonton mereka. Sigmund rupanya telah berubah menjadi seekor naga yang besar dan menyeramkan. Namun sebelum pertempuran mereka dimulai, Sigmund diserang oleh beberapa murid lain dan automaton mereka. Sigmund berhasil menghadapi penyerang. Salah satu automaton melemparkan pukulan kuat ke arahnya dan menyebabkan Charlotte jatuh dari punggung Sigmund. Tepat pada saat itu, dia diselamatkan oleh Raisin yang menangkapnya. Sementara Yaya dengan cepat memblokir automaton yang menyerang dengan tinjunya. Serangan tersebut tidak membuat Raisin terpengaruh sama sekali. Ia pun menolak mundur dari medan pertempuran. Charlotte bersama Sigmund kemudian bekerja sama dengan Raisin dan Yaya mengalahkan penyerang mereka. Setelah itu Raisin memutuskan menghentikan pertarungan karena menyadari automaton Charlotte terluka. Raisin melemparkan topi Charlotte yang terjatuh saat pertempuran. Charlotte bertanya siapa nama mereka. Raisin kemudian memberitahu namanya adalah Akabane Raisin, seorang pengguna boneka dari Jepang. Dan Yaya memperkenalkan dirinya sebagai istri Raisin. Charlotte berkata agar mereka kembali ke pertarungan. Tetapi Raisin menolak dan mengatakan ia sudah kehilangan niat untuk bertarung. Ia melempar bom asap dan menghilang bersama Yaya. Saat itu Sigmund berubah kembali menjadi naga kecil dan terjatuh. Charlotte menggendong Sigmund dan merasa bersalah kepada automatonnya. Hari telah beranjak malam. Raisin menyuruh Yaya tidur di tempat terpisah. Namun boneka tersebut berkata, automaton dapat hidup berkat sihir penggunanya. Ketika terluka karena suatu pertempuran, mereka perlu berdekatan dengan penggunanya agar luka tersebut segera sembuh. Akhirnya Raisin pun mengizinkan Yaya tidur di sampingnya. Pada malam itu, sosok misterius muncul dan melahap sesuatu sebelum melompat menjauh. Rupanya, sosok itu meninggalkan automaton yang sudah dilahapnya sebagian. Keesokan harinya saat Raisin, Charlotte, dan automaton mereka sedang makan siang bersama, Raisin tiba-tiba melihat Magnus jalan-jalan dengan dua automatonnya. Seketika, sebuah kilas balik masa lalu berputar. Ia menangisi keluarganya yang meninggal di sebuah rumah yang terbakar. Raisin memerintahkan Yaya keluar. Yaya pun melompat dan menerobos jendela kaca. Raisin menyusul. Saat itu Charlotte memperingatkannya ia tidak akan bisa mengalahkan Magnus. Raisin dan Yaya mendarat di depan Magnus. Kedua automaton laki-laki itu seketika berdiri melindungi. Saat itu salah satu automatonnya yang berambut merah muda menunjukkan sedikit wajahnya. Raisin tertegun dan ingatannya terlempar lagi ke kobaran api di masa lalu. Ia berlari ke sebuah rumah dan menyaksikan orang-orang bergelimpangan. Di suatu ruangan ia melihat seorang perempuan. Raisin berlari dan memeluk gadis itu. Kembali ke masa kini, setelah Raisin menyapa Magnus, dia berniat memberikan sesuatu dari dalam sakunya. Namun sepertinya gerakan tangannya disalahartikan oleh kedua automatonnya. Mereka menyerang Magnus secara bersamaan dan melukai leher Raisin. Rupanya Magnus adalah seorang murid yang paling berpotensi menjadi Wiseman. Ia menduduki peringkat teratas di akademi tersebut. Raisin mengeluarkan sebuah bungkusan. Ia berkata yang ingin diberikan kepada Magnus hanya sebuah hadiah perkenalan. Automaton laki-laki itu seketika menarik diri. Salah satu automaton Magnus menerima bungkusan tersebut dan pergi. Hari beranjak malam. Di dalam kamar mandi, Raisin merenungi kemampuan Magnus dan automatonnya. Dengan kemampuannya saat ini, ia tidak akan bisa menang melawan laki-laki itu. Yaya mengetahui keresahan Raisin. Ia melepaskan pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Yaya memeluk laki-laki itu dari belakang.
Ia menenangkan Raisin dan berkata, Raisin pasti bisa memenangkan pertempuran tersebut. Keesokan harinya ketika Raisin berangkat ke akademi, ia bertemu dengan Felix Kingsford. Laki-laki itu menawarkan sebuah kesepakatan, namun Raisin menolak dan berlalu. Saat Felix berkata bahwa kesepakatan yang ditawarkannya adalah tiket masuk ke pagelaran, Raisin berhenti dan menerima penawaran itu. Setelah pelajaran berakhir, Charlotte melihat Raisin dan Felix berdiri di luar akademi. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan Felix dengan laki-laki itu. Felix membawa Raisin dan Yaya ke sebuah ruangan. Ia menjelaskan, sejak 26 Oktober siswa menghilang dan para automatonnya ditemukan hancur. Yang melakukan kejahatan tersebut adalah suatu kelompok bernama Cannibal Candy. Raisin bertanya, apa hubungannya Felix memberitahu hal itu? Felix menjelaskan, ia yakin Raisin bukan salah satu anggota Cannibal Candy. Kemarin ia menyaksikan pertempurannya bersama Charlotte melawan beberapa murid. Felix meyakini Raisin cukup kuat dalam pertarungan. Tiba-tiba seorang perempuan bernama Lisette Norden masuk dan memberitahu, sebuah automaton yang diserang Cannibal Candy ditemukan di belakang departemen teknologi. Mereka pun segera bergegas menuju lokasi kejadian. Felix memanggil Raisin dan meminta laki-laki itu memeriksa mayat automaton tersebut. Raisin berkata tidak ditemukan sirkuit sihir pada boneka tersebut. Para Cannibal Candy memang sengaja membuat korban kehilangan jantung F-nya. Lisette menjelaskan identitas automaton tersebut belum diketahui. Namun boneka tersebut adalah pengguna bola besi. Saat itu Charlotte tiba-tiba pergi. Raisin mengejar gadis itu, tetapi Charlotte menepisnya. Felix menjelaskan, menyaksikan kejahatan itu pasti membuat Charlotte tidak bisa berdiam diri. Felix kemudian meminta bantuan Raisin. Namun Raisin berkata ia akan membantu dan menyelidiki kejadian tersebut dengan caranya sendiri. Setelah meninggalkan lokasi kejadian bersama Yaya, Lisette memanggilnya. Perempuan itu berkata ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Raisin menyuruh Yaya menunggunya di asrama. Lisette membawa Raisin ke tempat bersembunyi. Perempuan itu mengatakan Raisin perlu berhati-hati dengan Charlotte. Automaton gadis itu adalah Bennett Doll, di mana automaton jenis tersebut terdiri dari darah dan daging. Hal itu tentu melanggar undang-undang sihir. Berdasarkan sejarah keluarga beliau, Sigmund pernah melakukan kejahatan. Naga tersebut memakan orang dan membakar kota. Jika tidak diberi makan daging, Sigmund tidak bisa mengendalikan bentuk tubuhnya. Dengan kata lain, Cannibal Candy menggunakan Bennett Doll dalam melancarkan aksinya. Malam harinya di dalam kamar, Raisin memberitahu Yaya mereka akan memburu Cannibal Candy. Tiba-tiba sebuah batu dilempar ke jendela kamar. Raisin membuka jendela dan melihat Charlotte di bawah. Gadis itu memberitahu Raisin untuk berkencan dengannya besok. Mendengar hal itu membuat Yaya mengamuk dan memarahi Raisin. Keesokan paginya Raisin menemui Charlotte di tempat kejadian. Mereka meninggalkan Sigmund dan Yaya. Yaya pun menangis karena Raisin pergi hanya berdua dengan Charlotte. Raisin mengajak Charlotte berkeliling kota. Saat hari menjelang malam, mereka makan di sebuah restoran. Charlotte bertanya mengapa Raisin mengejar tiket masuk pagelaran miliknya. Seharusnya Raisin memilih seseorang yang bisa dilawannya dengan mudah. Raisin menjelaskan ia akan merebut tiket itu secara paksa. Jika dia memiliki lawan yang mudah, itu tidak ada artinya. Charlotte kemudian bertanya tentang cara bertarung Raisin. Laki-laki itu bertarung bersama automatonnya. Raisin menjelaskan dia berasal dari keluarga ahli strategi kelompok. Namun latihan yang dilaluinya terlalu singkat, sehingga dia hanya bisa mengendalikan Yaya dan tubuhnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Raisin menggoda Charlotte dan mengatakan Felix menyukai gadis itu. Charlotte mengakui Felix adalah teman yang berharga untuknya. Namun jika ia menerima perasaan Felix, itu akan membuat orang-orang di sekolah semakin membencinya. Raisin kemudian bertanya mengapa Charlotte ingin menjadi wise man. Ia menjawab karena sebuah impian. Ia akan mengotori tangannya dengan darah demi meraih gelar tersebut. Saat mereka kembali ke gerbang sekolah, mereka terkejut melihat kerumunan murid dan menyadari Cannibal Candy telah menyerang lagi. Khawatir akan keselamatan Yaya, Raisin pun pergi meninggalkan Charlotte. Raisin berlari dan membayangkan hal buruk menimpa Yaya. Ketika ia tiba di lokasi, ternyata automaton yang diserang adalah seorang boneka yang diingatnya dalam pertarungan bersama Charlotte. Saat itu Felix melihat Charlotte dan menghampiri gadis tersebut. Ia berkata, ia tahu Charlotte rupanya juga menyelidiki kasus tersebut. Felix meminta Charlotte berhenti melakukannya. Ia akan mengurus masalah tersebut. Namun Charlotte bersikeras.
Felix pun berkata ia menyadari perasaan gadis itu rupanya tidak tertuju kepadanya. Gadis itu lebih memilih Raisin. Felix akhirnya memutuskan untuk menyerah atas perasaannya kepada Charlotte. Charlotte tertegun dan mengatakan semuanya tidak seperti itu. Namun ia tidak sempat menjelaskan karena Felix berkata tidak ingin bertemu dengannya lagi. Charlotte pun berlari dengan perasaan mengsedih. Raisin sepertinya mendengar pembicaraan tersebut. Dia memarahi Felix karena telah melukai perasaan Charlotte. Ternyata Felix terpaksa melakukan itu agar Charlotte berhenti menyelidiki kasus itu dan membahayakannya. Felix berkata setelah kasus ini terselesaikan, ia akan menjelaskan semuanya. Setibanya di kamar asrama, Yaya menyambutnya. Ia memeluk boneka tersebut dan meminta maaf karena pergi meninggalkan Yaya. Raisin menunjukkan sebuah hadiah yang dibelikannya saat berkencan bersama Charlotte. Ia membelikannya sebuah sepatu baru untuk Yaya. Yaya pun mencobanya dengan sangat senang. Raisin menjelaskan ia pergi bersama Charlotte bukan karena menyukai gadis itu. Ia perlu memastikan sesuatu tentang Cannibal Candy. Luka yang ditinggalkan Cannibal Candy di korbannya seperti permen setengah meleleh. Cahaya sihir milik Sigmund bisa menghasilkan luka yang sama. Jadi jika Cannibal beraksi saat ia sedang bersama Charlotte, kemungkinan gadis itu tidak terlibat. Namun semuanya tidak sesederhana itu, cuy. Raisin bertanya apakah selama ia pergi Sigmund selalu bersama Yaya. Yaya menggeleng dan mengatakan jika tidak bersama penggunanya, automaton tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Raisin menjelaskan Sigmund adalah Bennett doll. Jadi meski tidak bersama Charlotte, naga tersebut tetap bisa mengeluarkan sihir. Saat itu telepon berdering. Lisette menghubungi Raisin dan bertanya apakah Charlotte sedang bersamanya. Ketika telepon ditutup, Raisin menduga Charlotte pergi diam-diam menyelidiki kasus tersebut. Raisin berencana mencari gadis itu. Tetapi ketika ia membuka pintu, Souko dan automatonya yang bernama Irori telah menunggunya di luar. Raisin mengajak mereka masuk. Souko rupanya telah mengetahui insiden Cannibal Candy. Ia memberitahu kelompok tersebut lebih kuat dari dugaan Raisin. Pasukan militer telah ditugaskan mengungkap identitas mereka, namun tidak menemukan hasil. Akademi sepertinya menyembunyikan informasi tentang kasus itu. Ada kemungkinan juga pihak kerajaan terlibat. Souko mengatakan Raisin masih memiliki waktu untuk mundur dari penyelidikan tersebut. Ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena hutang budi dan rasa bersalah. Ia harus pergi menyelamatkan Charlotte. Yaya kemudian terjatuh. Raisin bertanya apa yang dilakukan Souko. Wanita itu menjelaskan ia hanya melepas pengikat kekuatan Yaya. Automaton itu kini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Namun Souko mengingatkan ada satu hal yang menjadi kelemahannya. Yaya tidak bisa menghadapi sirkuit sihir Tyrant Rex yang bernama Gram. Jika Yaya menerima serangan langsung dari sihir itu, ia akan binasa. Wanita itu kembali menambahkan, musuh alami Yaya adalah air dan dingin. Sebesar apapun kekuatan yang dimilikinya, ia tidak akan bisa menaklukkan kedua hal tersebut. Raisin pun pergi bersama Yaya. Irori rupanya mengkhawatirkan Raisin karena ikatan Yaya telah dibuka. Souko mengatakan Raisin tidak selemah itu. Kemudian ingatan Souko pun kembali ke masa lalu saat ia pertama kali bertemu dengan Raisin. Waktu itu bocah tersebut terkapar di atas salju dalam kondisi yang lemah. Raisin saat itu mengenalinya sebagai pembuat boneka terhebat. Souko memberitahunya ia bisa meminjamkan automaton terhebatnya kepada Raisin untuk membalas dendam. Ketika tiba di akademi, rupanya seluruh anggota komite disiplin telah diturunkan mencari Charlotte. Ketika dilakukan penggeledahan, di kamar Charlotte ditemukan sebuah penyimpanan berisi beberapa sirkuit sihir jantung F automaton. Mereka menduga yang menghancurkan para automaton tersebut adalah Charlotte. Raisin masih tidak mempercayai hal tersebut. Ia meminta tolong agar Lisette membawanya ke ruang penyimpanan mesin-mesin penting. Saat mereka masuk dan menaiki lift, Raisin bertanya tentang automaton milik Felix. Lisette mengatakan ia hanya mengetahui automaton tersebut dibuat di Renaissance. Lift pun terbuka. Mereka telah tiba di ruangan penyimpanan. Saat itu Raisin teringat pembicaraannya dengan Lisette. Sejak awal ia telah mencurigai wanita itu. Raisin merebut kartu akses dari tangan Lisette dan berlari ke sebuah mesin. Ia memasukkan kartu akses tersebut dan sebuah alat terbuka. Raisin terkejut ketika melihat mayat Lisette disimpan di sana. Ia menyadari Lisette yang saat ini bersamanya adalah sebuah Bennett doll. Tiba-tiba Lisette memukulnya hingga terlempar.
Ia berjalan ke arah Raishin dan menendang laki-laki itu. Ia berkata seharusnya Raishin tidak menyampuri urusannya. Lisette menyembunyikan alarm setelah menutup mesin dan menyembunyikan mayat Lisette kembali. Para penjaga pun muncul. Lisette mengatakan Raishin terlibat dalam kelompok Cannibal Candy. Ia menyuruh para penjaga menangkapnya dan mencegah automatonnya untuk masuk. Sementara itu di hutan, Charlotte bersama Sigmund menemukan sebuah automaton yang mencurigakan. Charlotte memerintahkan Sigmund untuk menyerang automaton tersebut. Tiba-tiba Felix muncul dan menjelaskan barang bukti yang ditemukan di kamar Charlotte. Charlotte terkejut ketika Felix menuduhnya sebagai Cannibal Candy. Profesor Kimberly tiba-tiba di lokasi dan memeriksa keadaan. Raishin mengalami patah tulang iga, sementara Yaya tergeletak dan dipukuli babak belur. Tiba-tiba, Yaya yang semula tidak sadarkan diri berteriak dan pancaran energi berwarna merah pun meledak dari tubuh automaton itu. Felix memerintahkan seluruh penjaga yang bersamanya pergi ke ruangan penyimpanan. Setelah itu hanya tinggal dirinya dan Charlotte yang berada di sana. Charlotte bertanya apakah Felix benar-benar menganggapnya Cannibal Candy. Felix menjawab Charlotte harus menjadi Cannibal Candy karena rencananya adalah Raishin mengalahkan Cannibal Candy. Charlotte terkejut dan menyadari Felix merencanakan sesuatu yang buruk pada Raishin. Ia kemudian menyadari Cannibal Candy yang sebenarnya adalah Felix. Felix mengatakan untuk menjadi Wiseman dia harus menjadi raja dunia sihir. Felix mengaliri kekuatan pada automatonnya. Automaton tersebut melemparkan serangannya ke arah Charlotte. Sigmund terbang dan menerima serangan tersebut. Sigmund memerintahkan Charlotte untuk mengeluarkan kekuatannya. Tetapi automaton Felix kembali menyerangnya. Sebuah tombak es pun meluncur ke arah Charlotte dan pecah menjadi hujan. Raishin bersama Yaya muncul menyelamatkan Charlotte. Yang memberitahu Raishin, gadis itu sedang mencari keluarganya yang terpisah. Yaya kemudian menceritakan sejarah keluarga Belew yang didengarnya dari Sigmund. Dahulu keluarga tersebut adalah keluarga kebanggaan kerajaan karena prestasi ilmu mekanisnya. Mereka tinggal bersama para automaton yang diperlakukan seperti bagian dari keluarga. Suatu hari, automaton anjing kesayangan Charlotte melukai anak-anak lagi yang kedudukannya lebih tinggi. Karena kejadian itu, status kebangsawanan keluarga Belew dicopot dan mereka kehilangan wilayah. Sebagian besar automaton mereka dibongkar. Setelah itu, saat Charlotte bersekolah di asrama, orang tua dan adiknya menghilang. Akhirnya Charlotte juga dikeluarkan dari sekolah. Dia merasa bersalah karena automatonnya menyebabkan keluarganya hancur. Raishin kemudian mengetahui jantung F yang ditemukan di kamar Charlotte adalah milik para automaton terdahulu. Gadis itu sengaja mengumpulkannya untuk mengembalikan keluarganya. Kejahatan Cannibal Candy yang menghancurkan para automaton membuat gadis itu sangat murka. Ketika Raishin berhadapan dengan Felix, laki-laki itu menjelaskan Charlotte adalah Cannibal Candy yang mereka buru. Namun Raishin telah mengetahui kebenarannya. Ia akan melawan Felix bersama automaton bertopengnya. Raishin memberikan kekuatannya kepada Yaya. Yaya terbang dan menyerang automaton Felix. Topeng automaton tersebut pun pecah. Charlotte terkejut ketika melihat wajah Lisette di sana. Sigmund menjelaskan Lisette yang asli telah dibunuh dan digantikan oleh automaton tersebut. Felix kemudian memberitahu nama automatonnya adalah Eliza. Yang memerintahkan Eliza untuk menyerang. Yaya menyerang dengan kekuatan yang sangat cepat. Tetapi Eliza memiliki banyak kekuatan sihir. Raishin merasa aneh dan menduga automaton tersebut sepertinya menyerap kekuatan automaton yang lain yang dibunuhnya. Eliza menyerang Raishin. Yaya berlari dan melindungi laki-laki itu. Sebuah rantai dengan bola besi tiba-tiba menarik Yaya. Eliza menghantamkan bola tersebut ke tanah. Yaya berteriak kesakitan. Raishin pun mengeluarkan kekuatannya. Charlotte bertindak meminta Raishin menghentikannya. Ia tak ingin Raishin mati, tetapi Raishin telah menerjang Felix. Eliza berlari dengan cepat dan menahan pukulan Raishin. Automaton itu kemudian membanting Raishin. Felix memerintahkan Eliza kembali menyerang.
Automaton itu melempar bola besi yang mengikat Yaya ke arah Raisen. Laki-laki itu berusaha menahan dan memberikan seluruh kekuatannya kepada Yaya. Yaya pun terlepas dari rantai dan melakukan serangan balasan. Baju besi yang melindungi Eliza retak akibat serangan tersebut. Felix masih tidak berniat menyerah. Yang memerintahkan Eliza kembali menyerang. Kedua automaton tersebut bertarung dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba Eliza meledak dan mengubah dirinya menjadi kabut. Kabut itu pun memerangkap Yaya dan merusak tubuhnya. Raisen memerintahkan Yaya menyerang. Tiba-tiba Yaya memiliki kekuatan penuh dan menghajar Eliza. Eliza terpental dan kembali ke tubuh bonekanya. Raisen memerintahkan Yaya mengeluarkan sihir penghancur. Automaton tersebut pun melesat dan menghancurkan Eliza menjadi debu. Raisen berjalan ke arah Felix dan memukul laki-laki tersebut hingga terjatuh. Di kejauhan, rupanya Profesor Kimberly dan Magnus mengamati pertarungan itu. Magnus mengeluarkan bungkusan yang diberikan Raisen kepadanya. Ia menduga sepertinya itu adalah abu orang mati. Hal tersebut digunakan budaya timur sebagai tanda kepada seseorang yang menjadi target balas dendam. Kimberly bertanya, apakah Magnus musuh lamanya? Ia mengungkapkan semua automaton Magnus adalah Bennett Doll. Magnus mengatakan dalam pagelaran tidak ada aturan yang melarang penggunaan Bennett Doll. Magnus kemudian pergi. Kimberly bertanya-tanya siapa yang dijadikan bahan untuk menciptakan boneka tersebut. Beberapa hari kemudian, Akademi menyelenggarakan upacara pelantikan Raisen sebagai seorang Gauntlet. Ia akhirnya menjadi salah satu peserta pagelaran Walpurgis. Raisen tidak menyangka pelantikannya akan semeriah ini. Kimberly menjelaskan kepala sekolah mengadakan upacara tersebut untuk menjadikan Raisen sebagai hero atau pahlawan. Hal itu juga untuk mengurangi kritik atas kecurigaan di sekitar Akademi. Raisen keluar untuk menyapa teman-temannya. Di tengah sorakan para murid, Charlotte memberinya sebuah hadiah jimat pertahanan. Mulai hari itu, Charlotte menganggap Raisen adalah temannya. Namun saat pagelaran Walpurgis tiba, ia akan melawan Raisen dengan seluruh kekuatannya bernama Sigmund. Kembali ke kamar asrama, Raisen dan Yaya terkejut melihat seorang murid perempuan terjebak dalam perangkap jaring. Setelah membebaskan gadis itu yang membawa automaton anjingnya, Raisen mengetahui dia terjebak dalam perangkapnya sendiri. Perempuan itu berterima kasih pada Raisen. Dia menawarkan sandwich sebagai ucapan terima kasih. Raisen memakannya dan tersedak. Ternyata sandwich itu diberi banyak garam karena perempuan itu tidak menemukan obat tidur. Perempuan itu memasuki kamar mandi dan menyiram dirinya. Ia berbaring di tempat tidur dan menggoda Raisen. Raisen bertanya apa yang perempuan itu lakukan. Perempuan itu pun menjawab dia akan membunuh Raisen. Setelah mendengar tentang insiden sebelumnya dari Raisen dan Yaya di kafeteria, Charlotte menjelaskan perempuan itu adalah Frey. Siswa tahun ketiga dalam entry, alias Silent Roar. Saat ini Frey berada di peringkat ke-99. Perempuan itu yang akan menjadi lawan pertama Raisen di pagelaran Walpurgis. Meskipun Raisen berada di urutan ke-100, ia mengalahkan Felix. Semua peserta waspada terhadap Raisen. Di luar, Frey membuat jebakan sangkar untuk menangkap Raisen. Tetapi lagi-lagi perempuan itu terjebak dalam perangkapnya sendiri. Saat itu seorang murid laki-laki bernama Loki muncul yang memberitahu Frey untuk menyerah. Charlotte menjelaskan Loki adalah siswa tahun kedua. Dia adalah saudara Frey. Loki menyuruh Frey mematuhinya. Automaton anjing Frey yang bernama Rabi tampak marah karena Loki memperlakukan Frey dengan kasar. Loki memerintahkan automatonnya yang bernama Cherubim menyerang Rabi. Cherubim dengan mudah menghindari serangan Rabi dan hendak menjatuhkannya ketika Yaya melindunginya dengan memblokir pedang Cherubim. Raisen muncul dan memancing kekesalan Loki. Keduanya pun bertengkar dan berdebat satu sama lain. Charlotte memisahkan mereka dengan serangan Sigmund. Loki memperingatkan Raisen mundur dari pagelaran dan tidak mencampuri urusan mereka, kemudian pergi. Raisen membebaskan Frey dan bertanya kenapa Loki menyerangnya. Perempuan itu memberitahu Loki menyimpan dendam padanya, kemudian pergi. Raisen meminta Charlotte membantunya mencari tahu tentang hubungan kedua saudara tersebut. Namun ternyata seluruh murid tidak ada yang bisa mengetahuinya. Pada malam hari, Raisen menampilkan kejadian di masa lalu. Dahulu ia sering dibandingkan dengan kakaknya yang bernama Tenzin Akabane.
Raisin memutuskan pergi meninggalkan rumah. Di depan pintu, adik perempuannya yang bernama Nadeshiko menghentikannya. Raisin terkejut dan terbangun. Dia memeriksa Yaya, tetapi yang ditemukannya ternyata Frey. Perempuan itu mengenakan setelan ketat berbaring di sampingnya. Yaya tiba-tiba masuk dan menyalakan lampu. Boneka itu pun ngamuk karena cemburu. Raisin membuka setelan Frey dan menemukan belati. Raisin menjelaskan perempuan itu sedang berusaha membunuhnya. Keesokan paginya, Raisin menelpon Irori untuk memeriksa latar belakang Frey. Saat dia menutup telepon, Charlotte dan Sigmund datang. Gadis itu memberi informasi tentang Frey. Dia menjelaskan Devin Works, sebuah perusahaan produsen automaton, adalah dermawan yang menyokong Frey dan Loki. Sepertinya perusahaan itu menggunakan pagelaran sebagai tempat pengujian Cherubim dan Loki. Di sisi lain, tiba-tiba Rabi tidak dapat dikendalikan. Anjing itu mendorong Frey kemudian menerjang Raisin. Raisin dengan cepat melemparkan granat bius ke arah automaton tersebut. Murasaki yang merupakan adik Yaya tiba-tiba muncul. Automaton itu rupanya membawa pesan dari Souko. Mereka perlu menyusup ke sebuah tempat. Yaya tidak diizinkan ikut pergi bersama mereka. Raisin mentransfer sihirnya ke Komurosaki. Keduanya pun berubah menjadi tidak terlihat. Ia dan Komurosaki kemudian pergi meninggalkan Yaya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah panti asuhan dan menemukan beberapa anjing di sana. Raisin mengambil kunci, mereka memasuki ruangan yang gelap. Kembali ke akademi, Yaya rupanya memanggil Sigmund. Ia mengungkapkan keinginannya menjadi seorang gadis manusia. Sigmund menjelaskan jika Yaya menjadi manusia, dia tidak bisa melindungi Raisin. Yang dibutuhkan Raisin adalah sosok automaton hebat seperti Yaya. Mendengar kata-kata Sigmund, akhirnya Yaya menerima identitasnya sebagai boneka. Tiba-tiba sebuah proyektil besar meluncur ke arah Yaya. Automaton itu pun terhempas dan menumpahkan banyak darah. Kimberly dan Souko rupanya menyaksikan kejadian itu. Kimberly bertanya apakah Souko akan memperbaiki automaton tersebut. Rupanya kedua wanita itu mengetahui Raisin tidak sedang berada di sekolahan. Souko mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keduanya. Mereka akan baik-baik saja. Souko kemudian pergi dan meminta Kimberly menunda pertemuan orang tua. Di ruangan gelap tersebut rupanya terdapat seekor automaton anjing seri Gram. Ia bertanya kepada Raisin dan Komurosaki tentang niat mereka berdua di sana. Keduanya terkejut saat menyadari automaton itu bisa melihat mereka. Raisin kemudian mengetahui anjing-anjing yang mereka lihat sebelumnya adalah keturunan automaton itu, termasuk juga Rabi. Anjing itu memberitahu Raisin dirinya akan dibongkar karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sedangkan biaya untuk membuatnya tetap hidup sangatlah mahal. Mendengar perkataan tersebut membuat Raisin marah. Laki-laki itu mengajak anjing tersebut ikut dengannya. Raisin menjelaskan alasan mereka berada di sana untuk menyelidiki karena Frey ingin membunuhnya. Ia meminta anjing itu memandungnya mengelilingi tempat tersebut. Automaton itu kemudian meminta mereka mengikutinya dan memberitahu namanya adalah Yomi. Sementara itu di sekolah, Yaya berusaha bangun. Sigmund mengatakan Yaya harus segera diobati. Yaya menjelaskan dia hanya bisa disembuhkan dengan sihir Raisin. Pada saat itu Charlotte muncul. Ia memeriksa luka Yaya dan terkejut melihat automaton itu memiliki lebih banyak daging daripada Sigmund. Charlotte kemudian mengetahui Yaya adalah sebuah Bennett doll. Charlotte pun mengeluarkan sihirnya untuk menyembuhkan Yaya. Kimberly memasuki klinik Dr. Crewell. Ia meminta pendapat dokter tersebut tentang Raisin. Crewell menjelaskan pengamatannya. Luka-luka di tubuh Raisin tidak akan sembuh dengan cepat. Automatonnya sepertinya menyerap kekuatan laki-laki itu. Crewell mencurigai Yaya adalah sebuah Bennett doll. Kimberly membuka koper berisi uang tunai. Wanita itu pun meminta Crewell untuk mengawasi Raisin. Raisin dan Komurosaki menjelajahi kamar Frey di panti asuhan. Yomi menceritakan bagaimana orang tua kandung Frey dibunuh oleh automaton yang mengamuk. Yomi membawa keduanya ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut dipenuhi kotak kaca yang menyimpan mayat anak-anak. Tiba-tiba alarm berbunyi. Rupanya kehadiran Raisin dan Komurosaki telah terdeteksi. Yomi menunjukkan jalan rahasia. Mereka memasuki saluran pembuangan sampah sebagai rute pelarian.
Yomi menjelaskan jika Frey kalah dalam pagelaran, produksi automaton seri Gram akan dihentikan. Automaton anjing seperti Yomi dan Rabi akan dibuang. Automaton jenis Cherubim yang akan menggantikan mereka. Tiba-tiba sekelompok orang dari arah berlawanan mendekat. Sebuah tembakan dilepaskan. Raisin melindungi Komurosaki. Ia melompat dan menendang para automaton yang menyerang. Sementara itu di sekolah, Yaya berterima kasih kepada Charlotte karena telah menyembuhkannya. Charlotte memikirkan dari mana datangnya proyektil tersebut. Tiba-tiba mereka menyadari Raisin dalam bahaya. Di dalam saluran pembuangan, Raisin melihat seorang pria menodongkan pistol ke arahnya. Yomi tiba-tiba melompat dan menerima tembakan tersebut. Raisin marah dan menendang pria itu. Komurosaki menunjuk tangga yang mengarah keluar. Raisin menggendong Yomi dan menaiki tangga tersebut. Sementara dari bawah, para automaton terus menembaki mereka. Raisin meminta Yomi bertahan, namun Yomi mengatakan ia ingin beristirahat di tempat itu. Yomi pun melompat dan meledakkan dirinya. Automaton tersebut menyelamatkan Raisin. Di gerbang Akademi Walpurgis, Frey menunggu Raisin. Loki muncul di sana. Frey bertanya apakah Loki yang menyerang Yaya. Loki mengatakan Raisin sedang mencari tahu rahasia mereka. Ayahnya telah melenyapkan Raisin. Saat itu Raisin muncul. Loki kelihatan kesal dan meninggalkan mereka. Rabi tiba-tiba mengendus Raisin. Frey menjelaskan Rabi sepertinya mencium bau saudaranya. Namun Raisin kemudian meminta maaf karena Yomi telah mati. Namun Frey berterima kasih karena Raisin telah mengeluarkan Yomi dari penjara itu. Raisin kembali ke kamarnya dan disambut Yaya. Saat itu Souko muncul dan bertanya tentang informasi yang ia kumpulkan. Raisin kemudian mengetahui bahwa Souko sengaja mengirim Raisin ke sana sebagai umpan. Ia akan marah karena hal itu. Yomi harus terbunuh. Souko kemudian memberi misi selanjutnya. Raisin harus mencuri sirkuit sihir Rabi. Raisin membentuk Souko. Jika ia mencuri benda tersebut, dia harus membunuh Rabi. Pagelaran malam Walpurgis pun dimulai. Raisin dan Loki berhadapan dengan pertempuran yang sengit. Loki mulai kesal dengan pertahanan Yaya. Ia memerintahkan Cherubim berubah menjadi pedang dan melesat ke arah Yaya. Tetapi Yaya bisa menghindari serangan itu. Yaya meminta Raisin memberikan sihirnya agar ia bisa membalas serangan Cherubim. Namun kematian Yomi yang mengorbankan diri terus menghantuinya. Raisin tiba-tiba menukar tempatnya dengan Yaya dan menerima serangan Cherubim. Raisin tidak sadarkan diri setelah menerima serangan Cherubim. Yaya menangis dan memanggil laki-laki itu terus-menerus. Raisin teringat saat dia meninggalkan rumah, meskipun Nadeshiko memohon agar ia tetap tinggal. Loki mengajak Cherubim pergi. Ia mengatakan jika Raisin tewas, ia akan kehilangan keikutsertaannya dalam pagelaran. Beberapa saat kemudian Loki dipanggil ayahnya. Ayahnya bertanya mengapa Loki tidak merebut gaun telet Raisin. Loki menjelaskan jika ia melakukan hal tersebut, automatonnya akan melawan. Ia menjelaskan automaton tersebut adalah Bennett Doll. Jika bertarung lebih lama, itu hanya akan membunuh penggunanya dan membuat Loki kehilangan keikutsertaannya dalam pagelaran. Ayahnya menerima penjelasan tersebut dan kembali bertanya mengapa Loki meninggalkan peringkat 7-nya dan turun ke 99. Loki memberitahu Frey tidak akan menang jika melawan Raisin. Ayahnya memperingatkan akan membunuh Loki jika berbuat semaunya sendiri. Raisin telah dibawa petugas medis ke dalam ruang operasi. Yaya menangis histeris. Saat itulah Irori muncul dan menenangkannya. Di sisi lain, Charlotte dan Sigmund juga muncul dan menunggu di sana hingga larut. Malam berikutnya giliran Frey dan Rabi melawan Loki dan Cherubim. Frey mengirimkan kekuatannya dan memerintahkan Rabi menyerang. Pertarungan terjadi sangat cepat. Cherubim dengan mudah menjatuhkan Rabi. Frey berlari memeluk Rabi. Tiba-tiba anjing itu berubah menjadi raksasa dan menyerap kekuatan Frey. Rabi mendapatkan kekuatan kembali dan menyerang Cherubim. Loki menyuruh Cherubim berhenti menyerang. Jika terus melakukannya, Rabi hanya akan menyerap kekuatan Frey dan membunuh gadis itu. Di tepi arena, Charlotte ingin berlari menyelamatkan mereka. Tetapi Kimberly muncul dan menahannya. Tetapi pada saat itu, Raisin melompat dan berdiri di sisi Frey. Loki rupanya terus menargetkan Rabi untuk menyelamatkan Frey.
Raisin mengatakan jika Loki membunuh Rabi itu hanya akan membuat Frey menderita. Ia akan berusaha menyelamatkan keduanya. Sementara itu Yaya dan Cherubim terus menghindari serangan Rabi yang tak terkendali. Raisin meminta Yaya agar menahan Rabi untuk sementara waktu. Ia berlari ke arah Frey dan terpaksa membuat gadis itu pingsan. Rabi pun seketika kehilangan kekuatannya dan terhempas. Frey dan Rabi dibawa ke rumah sakit. Souko muncul dan mengambil alih operasi bersama Irori. Setelah menyelesaikan operasi, Souko dan Irori duduk di dekat air mancur. Rupanya wanita itu telah berhasil mengambil sirkuit sihir milik Rabi. Meski demikian, ia telah membuat Frey dan anjingnya tetap hidup. Raisin kemudian mengetahui bahwa Frey dan Loki adalah Promise Child buatan. Divine Works menciptakan mereka sebagai percobaan. Raisin terlihat tabung-tabung kaca yang dilihatnya di panti asuhan. Hal tersebut membuat Raisin marah. Souko memperingatkan pemimpin Divine Works yang bernama Bronson yang terlalu kuat untuk dihadapi. Namun kata-kata Souko tidak menghentikan Raisin yang menyelinap dengan mode tidak terlihat ke dalam panti asuhan bersama Yaya. Namun kandang yang seharusnya berisikan saudara-saudara Rabi kosong. Tiba-tiba sebuah pedang melesat ke arah mereka. Raisin memerintahkan Yaya membalas serangan tersebut. Mereka berlari membuka pintu, namun Loki bersama Cherubim menghadang mereka. Frey menyadari Raisin tidak ada di kamar rawatnya. Ia bertemu Charlotte. Gadis itu memberitahu Raisin pergi ke panti asuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara Rabi. Profesor Kimberly tiba-tiba muncul. Ia mengatakan bisa membawa keduanya ke sana dengan beberapa aturan. Charlotte menolak tawaran tersebut sementara Frey menyetujuinya. Sementara itu di panti asuhan, Loki memerintahkan Cherubim untuk menyerang para penjaga dan automaton. Raisin kemudian menyadari keberadaan Loki di sana bukanlah sebagai lawan. Keduanya kemudian bertempur bersama. Setelah para penjaga dikalahkan, semua pedang emas raksasa muncul di udara. Loki memberitahu itu adalah Lucifer. Rupanya benda tersebut adalah automaton Bronson. Dari kejauhan, Kimberly dan Frey menonton mereka. Loki turun dan menghadapi Bronson yang memerintahkan Cherubim menyerang ayahnya. Namun serangan Lucifer sangat cepat. Cherubim berhasil menangkis beberapa. Serangan lain berdatangan kembali. Yaya muncul dan menangkis serangan tersebut. Sementara Raisin berdiri di samping Loki. Keduanya mentransfer kekuatan kepada automaton. Yaya dan Cherubim pun melesat melawan Lucifer. Namun serangan keduanya dengan cepat ditangkis oleh Lucifer. Automaton tersebut balas menyerang dan membuat Yaya terpental. Ketika Loki memerintahkan Cherubim berputar, sebuah serangan melesat ke arah laki-laki itu dan melukainya. Rupanya serangan tersebut berasal dari Bronson. Bronson beralih dan menyerang Raisin dengan pisau terbang yang menusuk sekujur tubuhnya. Loki masih memiliki kekuatan. Cherubimnya mengejar Lucifer. Namun serangan tersebut tidak bertahan lama karena Bronson kembali menjatuhkannya. Loki melupakan kemarahannya terhadap Bronson. Pria itu meninjunya dan mengancam akan membedahnya hidup-hidup. Raisin berdiri kembali. Loki berguling dan melepaskan diri dari cengkeraman Bronson. Ia bertanya mengapa Bronson melakukan hal itu. Pria itu pun menjelaskan ia akan melakukan apa saja demi kemajuan ilmu pengetahuan. Mendengar jawaban Bronson membuat Raisin semakin marah. Ia melepaskan kekuatan dan Yaya seketika melesat menyerang Lucifer. Cherubim pun ikut menyerang Lucifer. Yaya dan Cherubim menggabungkan kekuatan mereka dan berhasil menjatuhkan Lucifer. Raisin masih belum berhenti. Ia memerintahkan Yaya melancarkan serangannya sekali lagi. Automaton tersebut pun hancur. Raisin dan Loki terhempas. Sementara itu, Yaya menangisi keadaan Raisin yang penuh luka. Saat itu Bronson menyadari jika automaton dan anak laki-laki itu hidup, mereka masih bisa mengikuti pagelaran. Bronson mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Raisin. Tepat pada saat itu, para Crusade muncul dan menangkap Bronson. Di rumah sakit, Raisin terlihat dia belum bertemu Charlotte lagi. Tiba-tiba seorang gadis yang terlihat mirip Charlotte muncul dan melompat dari ketinggian. Raisin menarik gadis itu, namun keduanya terjatuh. Yaya datang dan menangkap mereka. Tiba-tiba menara jam akademi dihancurkan oleh ledakan besar. Di tengah asap, keduanya melihat Charlotte dan Sigmund terbang. Beberapa saat sebelumnya, akademi mengadakan upacara perayaan 100 tahun pembangunan menara jam. Tetapi sebelum kepala sekolah Edward Rutherford memulai pidatonya, Charlotte, Bellew, dan Sigmund tiba-tiba menyerang menara, kemudian melarikan diri. Kembali di bangsal rumah sakit, Yaya melihat dengan cemburu saat Frey membantu membalut luka Raisin.
Sementara dia menjelaskan gadis misterius yang diselamatkannya, Frey menduga gadis itu adalah Henriette Belew, adik perempuan Charlotte yang baru saja dipindahkan ke akademi. Ia memberitahu sebelumnya Henriette telah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 6 kali. Sementara rupanya Charlotte telah hilang sejak kemarin. Setelah meminta izin keluar dari Cruel, ia bertemu Frey dan anjing-anjingnya. Frey kemudian menawarkan bantuan untuk menemukan Charlotte. Beberapa saat kemudian, Raisin, Yaya, dan Frey menemukan Henriette. Namun gadis itu menolak memberikan informasi terkait hilangnya Charlotte dan kembali melarikan diri. Hari beranjak sore, Raisin menyuruh Frey kembali karena pagelaran akan segera dimulai. Sementara dirinya akan melanjutkan mencari Charlotte dan akan kembali sebelum gilirannya tiba. Ketika malam tiba, Raisin menemukan Charlotte di hutan. Gadis itu memintanya agar tidak mengganggu Henriette. Raisin akan mempertimbangkan permintaan tersebut jika Charlotte kembali. Gadis itu berteriak dan mengatakan akan membunuh Raisin jika laki-laki itu ikut campur. Charlotte kemudian terbang bersama Sigmund sambil menahan air mata. Ia teringat beberapa hari lalu saat Henriette menemuinya di kamar asrama. Charlotte memeluk adiknya dan menanyakan apa yang terjadi. Henriette memberitahu kedatangannya adalah untuk membuat Charlotte menderita. Raisin telah kembali ke pagelaran. Lawan mereka malam ini adalah peserta peringkat 87. Namun sampai waktu pagelaran selesai, peserta tersebut belum muncul. Di dalam kamar, Henriette mengambil gunting dan mengarahkannya ke leher. Pada saat itu Charlotte masuk dan menghentikannya. Ia berjanji akan segera menyelesaikan semuanya. Kemudian mereka bisa hidup bahagia bersama lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, dari kejauhan seorang pria berkacamata mengawasi mereka. Raisin menemui Kimberly di kantornya yang menuntut informasi siapa yang memperalat Charlotte. Raisin kemudian mengetahui kemungkinan pelakunya adalah keluarga Kingsford. Akibat ulah Felix, nama keluarga tersebut menjadi tercoreng. Mereka sepertinya menaruh dendam kepada kepala sekolah dan berniat menyingkirkannya. Mereka sengaja menggunakan Charlotte untuk membunuh kepala sekolah Edward. Dengan begitu, nama keluarga Kingsford pun akan kembali. Keesokan paginya saat sarapan, rupanya para murid mendiskusikan desas-desus tentang Charlotte dan Raisin. Ia pun pergi meninggalkan kafetaria. Saat itu Raisin melihat Henriette berlari menuju reruntuhan menara jam. Di sana rupanya kepala sekolah sedang memeriksa serangan kemarin bersama para pengawalnya. Raisin pun menyuruh Yaya menghubungi Souko, kemudian berlari mengejar Henriette. Dari bawah ia melihat Charlotte dan Sigmund terbang tepat di atas menara. Keduanya bersiap menyerang area tersebut. Henriette berteriak dan meminta Charlotte berhenti. Namun Sigmund telah mengeluarkan serangannya dan meledakkan area tersebut. Raisin berusaha menggapai Henriette, namun tanah di bawahnya hancur dan membuatnya terperosok. Yaya sampai di lokasi kejadian. Sebuah lubang besar tercipta akibat kekuatan Sigmund. Kimberly menahan Yaya. Ia mengatakan saat ini mereka telah dicurigai. Kimberly kemudian membawa Yaya ke suatu tempat. Sementara itu, setelah meledakkan area tersebut, Charlotte duduk dan merasa bersalah. Beberapa automaton prajurit datang menyerangnya. Seseorang muncul dan mengajar automaton tersebut, yang membawa Charlotte menemui seseorang. Charlotte memasuki sebuah ruangan dan seketika merubah penampilannya. Cedric mengatakan Charlotte belum berhasil membunuh kepala sekolah. Serangan tersebut membuat Henriette nyaris terbunuh. Dan Raisin juga berada di sana ketika Sigmund menyerang. Di dalam lubang reruntuhan, Raisin membangunkan Henriette. Mereka perlu menemukan jalan untuk keluar dari reruntuhan itu. Sementara itu di luar, Frey berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Raisin. Tetapi penjaga area tersebut tidak mengizinkan Frey melihatnya. Ia bertemu dengan Loki. Laki-laki itu mengatakan agar Frey menjauhi Raisin. Raisin dan Henriette memasuki terowongan. Keduanya terus berjalan hingga sebuah lubang membuat Henriette hampir terperosok. Ketika gadis itu mencoba berdiri, rupanya kakinya terluka. Raisin memutuskan mereka harus beristirahat sampai luka di kaki Henriette membaik. Tiba-tiba sebuah automaton muncul di sebelahnya dan membuat Raisin terkejut. Yang mengenali wajah automaton tersebut sebagai wajah adiknya. Ingatan Raisin terlempar ke masa lalu. Ia dan kakaknya berada di suatu rumah yang terbakar. Ia bertanya apakah kakaknya yang membedah nadi Shiko. Kakaknya mengiyakan hal itu. Raisin tersadarkan dan kembali ke masa kini ketika Magnus bersama kepala sekolah muncul. Rupanya kedua orang itu sama-sama terjebak dalam reruntuhan itu. Raisin tidak tahan melihat automaton Magnus. Ia pun menyingkir. Henriette menyusulnya dan bertanya apa yang terjadi. Raisin kemudian bercerita, Magnus adalah orang yang membunuh seluruh keluarganya termasuk adik kesayangannya. Ia datang ke pagelaran untuk membunuh laki-laki itu.
Di kamar rawat, Kimberly datang menemui Loki yang menyuruh laki-laki itu menjaga seseorang. Kemudian sebagai bayaran, ia akan memberikan sebuah buku yang dipegangnya. Loki terkejut melihat buku The Organum yang diincarnya. Sementara itu di dalam terowongan seorang laki-laki menyerang Raisen. Magnus menyuruh automatonnya yang bernama Hutaru untuk melindungi Raisen. Raisen menyaksikan Hutaru bertarung dengan laki-laki itu. Ia menduga laki-laki itu bukan manusia, tetapi ia sama sekali tak merasakan pengendali di sekitar sana. Laki-laki itu kemudian melesat pergi. Raisen merasa laki-laki itu sepertinya mempunyai niat untuk membunuh. Tidak lama kemudian, para pengawal berhasil menemukan mereka. Mereka pun keluar dari reruntuhan itu. Ketika melihat Raisen, Yaya berhambur memeluk laki-laki itu dan menangis. Di kamar asrama, Yaya menggoda Raisen. Pada saat itu Raisen memberitahunya ia telah bertunangan. Yaya menuduh Raisen berbohong karena laki-laki itu telah bersamanya. Selama 2 tahun, Raisen menceritakan itu terjadi di masa lalu. Sementara itu di luar kamar, rupanya Frey mendengar pembicaraan itu. Gadis itu pergi dan memikirkan hal tersebut sepanjang jalan. Tiba-tiba Charlotte terbang bersama Sigmund tepat di atasnya. Malam hari saat pagelaran, Raisen menunggu lawannya, namun peserta nomor 87 masih tidak muncul juga. Di suatu ruangan, seorang laki-laki bernama Cedric menonton rekaman yang memperlihatkan Raisen menculik Henriette. Charlotte mengejek laki-laki itu. Automaton Cedric seketika menampar Charlotte. Cedric kemudian memberi perintah kepada automatonnya yang bernama Shen untuk merebut Henriette dan mengambil Raisen. Untuk merebut Henriette dan menghabisi Raisen. Charlotte bertanya mengapa Cedric melakukan hal itu. Laki-laki itu menjawab, ia hanya membuat Felix senang dengan membuat Charlotte menderita. Rupanya laki-laki itu adalah saudara Felix Kingsford. Di sisi lain, Raisen menurunkan Henriette dari gedongannya. Raisen menjelaskan dia tidak menculik gadis itu. Seseorang akan datang membawa Henriette, maka Raisen hanya membawa gadis itu pergi agar tidak ditemukan. Tetapi seseorang tersebut rupanya sangat hebat. Mereka telah berhasil ditemukan. Raisen mengenali sosok yang berdiri di hadapannya. Pria itu yang menyerangnya di reruntuhan. Raisen memerintahkan Yaya menyerang pria itu. Raisen meminta Henriette tetap di dekatnya, sementara Yaya bertarung melawan automaton tersebut. Automaton itu melompat dan menyerang Yaya dari atas. Raisen mengubah Yaya menjadi mode transparan. Automaton tersebut bergerak sangat cepat. Yaya menangkis sebuah tendangan yang tiba-tiba datang dari arah samping. Mereka hampir tidak bisa melihat pergerakan automaton tersebut ketika Yaya terlempar dan ditendang berkali-kali di udara. Automaton tersebut beralih menyerang Raisen. Raisen menyaksikan Yaya diserang berkali-kali dan ia tak berdaya. Automaton tersebut bersiap menghabisi Raisen. Henriette memohon agar mengampuni mereka. Tiba-tiba sebuah pedang besar terhempas di depan mereka. Raisen mengenali pedang tersebut adalah Saurubim milik Loki. Loki memanggil Saurubim. Pedang tersebut seketika berubah menjadi robot dan menyerang automaton tersebut. Raisen hanya bisa melihat titik cahaya yang bergerak sangat cepat. Kedua automaton tersebut bertarung sengit. Yaya telah berhasil bangkit dan bergabung dalam pertarungan. Dia memukul automaton tersebut hingga terlempar. Automaton tersebut tiba-tiba menghilang saat Rabi muncul dan berlari ke arahnya. Mereka telah kembali ke asrama. Loki memarahi Frey. Ia memperingatkan saudaranya untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Frey mencium Loki dan mengucapkan terima kasih karena melindungi Raisen. Raisen berkata ia hanya melaksanakan perintah Kimberly. Automaton tersebut kembali menghadap Cedric yang meminta maaf karena gagal dalam misinya. Cedric mengatakan tujuan Grenville adalah membantu Kingsford. Tetapi tujuan mereka adalah menunjukkan Shin kepada orang biadab di akademi itu. Mereka membicarakan sebuah penelitian yang sepertinya diadakan oleh pihak akademi dan keluarga Kingsford. Shin bertanya mengenai perjanjian itu. Cedric memberitahu itu adalah penelitian 2 bentuk Tuhan. Di rumah sakit, Henriette menunggu Raisen. Gadis itu memberitahu Raisen jika ia dan Charlotte tidak membunuh kepala sekolah sampai fajar, maka mereka berdua akan dibedah. Raisen pun segera bangkit dan bersiap. Di luar ternyata Frey dan Yaya menunggunya. Raisen memimpin salah satu anjing Frey yang bernama Rivera. Ketika Raisen dan Yaya sampai di depan asrama, Soku rupanya menunggu mereka. Soku memerintahkan Raisen untuk kembali dan melupakan usahanya menyelamatkan Charlotte. Namun Raisen menolaknya. Soku kemudian menampar Yaya dan pergi.
Di atas sebuah menara, Sigmund memberitahu Charlotte mereka masih bisa melarikan diri dari Cedric. Namun gadis itu menolak jika mereka melakukannya. Henriette akan dibunuh. Saat itu juga Raisin muncul dan mengomeli Charlotte. Ia mengingatkan mimpi gadis itu untuk menjadi wise man. Sigmund meminta Raisin dan Yaya berhenti. Tetapi laki-laki itu menolak dan tidak ada cara lain selain bertarung melawan Sigmund. Yaya melesat dan melempar Sigmund. Naga itu terjatuh dan mengeluarkan serangan ke arah Yaya. Raisin menangkap Yaya menghindari serangan Sigmund. Pertempuran pun semakin sengit. Naga itu menginjak Yaya. Yaya berusaha menahan Sigmund. Raisin berteriak jika kekuatan Charlotte sebesar itu sebaiknya ia melawan mereka. Charlotte memberitahu mereka jauh lebih kuat dibandingnya. Raisin membalas jika demikian Charlotte boleh bergantung kepadanya. Laki-laki itu kemudian melompat ke atas Sigmund dan memeluk Charlotte. Keduanya pun jatuh bersama-sama. Ketika mereka mencapai daratan, Shin muncul dan menyuruh Charlotte meninggalkan Raisin. Namun gadis itu rupanya berubah pikiran. Charlotte memerintahkan Sigmund menyerang Shin. Ketika Shin dan Sigmund bertarung, Charlotte mencari pengendali automaton tersebut. Namun ia tidak dapat menemukan siapapun di sana. Shin rupanya menyadari apa yang dicari Charlotte. Ia mengatakan dirinya lah yang memegang kendali atas tubuhnya. Rupanya Shin adalah sebuah mesin doll, penjelma sempurna dari sebuah automaton. Sementara itu Henriette mencoba bunuh diri kembali, namun Frey menggagalkannya. Frey memarahi Henriette. Ia mengatakan seharusnya gadis itu menghargai nyawanya karena Charlotte rela melakukan hal buruk demi melindunginya. Saat itu tiba-tiba automaton anjingnya merasakan sesuatu. Keduanya pun pergi menyusul Raisin ke pertarungan. Di sisi lain, rupanya Yaya dan Shin telah kembali bertarung. Namun automaton tersebut menghindari semua serangan Yaya dengan mudah. Shin seperti tidak pernah kehabisan kekuatan. Sementara Yaya terus menyerang Shin. Raisin dan Charlotte memikirkan strategi mengalahkan automaton tersebut. Ketika Shin menerjang Raisin, Yaya dan laki-laki itu mengubah posisinya. Yaya berhasil mendapatkan Shin dan membantingnya keras. Shin mengeluarkan kekuatannya. Dalam sekejap Yaya bergerak sangat cepat. Yaya memukul Shin bertubi-tubi tanpa henti. Shin menduga jika mereka berhasil melemahkan kekuatan automaton itu, mereka akan menemukan keberadaan pengendalinya. Yaya memberi aba-aba kepada Sigmund. Naga itu mengeluarkan bom dari mulutnya dan melemparkannya ke arah Shin. Riviera sepertinya menemukan keberadaan pengendali Shin. Anjing itu mengeluarkan kekuatannya dan membuat seorang jatuh dari atas menara. Raisin menangkap orang tersebut dan mengenalinya sebagai ketua komite eksklusif pagelaran malam Cedric Grenville. Cedric bergerak dengan sangat cepat ketika ia melesat dan berpindah ke belakang Raisin. Yaya berteriak memberitahu Raisin, namun gerakannya terlalu lambat. Shin menendangnya dan membuat Raisin terlempar. Automaton tersebut bersiap menghabisi Raisin saat tiba-tiba Yaya berteriak dan meledakkan kekuatan dahsyat berwarna merah. Yaya berubah menjadi sangat cepat dan kuat. Ia menyerang Shin secara terus-menerus. Automaton tersebut sepertinya menyadari kekalahannya. Ia menghilang dan membawa Cedric pergi dari pertarungan itu. Dalam perjalanan kembali, Shin meminta maaf atas kekalahannya. Cedric kelihatan cukup puas dan mengatakan bahwa ia telah membuktikan keberadaan Shin pada mereka. Cedric kemudian merasa pagelaran akan lebih seru. Rupanya peringkat 87 yang seharusnya menjadi lawan Raisin di malam pagelaran sebelumnya adalah Cedric Grenville. Beberapa hari kemudian di atap akademi, Kimberly menemui Magnus. Wanita itu menceritakan sebuah kisah yang terjadi di daerah timur. Seorang laki-laki yang menggunakan manusia sungguhan untuk membuat mesin doll. Ia memberitahu membuat manusia adalah pantangan terbesar bagi penyihir. Sementara itu akibat pertempuran, Raisin harus dirawat kembali. Ketika para teman-temannya berkumpul di ruangan tersebut, Kimberly muncul membawa sebuah pengumuman. Menara jam yang dihancurkan Charlotte akan dibangun kembali. Kemudian karena ada beberapa masalah terhadap dokumen Henriette di akademi, gadis itu terpaksa dikeluarkan. Namun Kimberly akan menjadikan gadis itu asistennya. Kimberly kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain, Raisin memikirkan sosok Shin dan Cedric. Ia bertanya-tanya tentang ujian keduanya. Meski kemudian ia senang teman-temannya baik-baik saja. Dan film pun usai di sana. Sedikit kita bahas ke kesimpulannya cuy, biar lebih afdol. Setelah menonton Machine Doll Wakitsu Kanai atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Unbreakable Machine Doll, keseluruhan cerita cukup menarik dan menghibur. Namun masih sangat banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab setelah menonton ke-12 episode ini cuy.
Oke lah kalau begitu segini aja pembahasan kali ini. Karena Mimin udah ngos-ngosan, makanya kalau kalian nonton yang full dan jangan skip iklan biar Mimin jadi kegirangan. By the way, oke lah kalau begitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sedari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. See you in the next time and bye-bye.